Ya, kalau di Jakarta kan sebenarnya juga ada tanah adat juga kan, banyak tanah di Jakarta diklaim sebagai milik orang Betawi atau keturunan keluarga tertentu, Haji A atau B atau C gitu ya. Yeah. Dan ini kan seringkali menjadi konflik karena bisa aja seseorang membeli tanah dari si Endai misalnya, ketika sudah beres ada akta jual beli, kemudian datanglah orang lain, lu ini tanah bukan milik kalian, bikin milik lu katanya kan. Nah, karena saya sebenarnya ahli waris juga atas tanah ini, sehingga saya berhak mengklaim sebagai pemilik. Dan kalau saya akhirnya seringkali terjadi konflik, baik konflik secara langsung sosial ataupun konflik hukum. Nah ini kan jadi masalah sangat serius karena seolah-olah tanah adat itu ada di mana-mana di Indonesia. Di Sumatera Barat bahkan ada kepercayaan tanah adat tidak boleh dijual kan. Iya. Akibatnya di sana proses program sertifikasi tanah nggak jalan. Iya betul. Ya ini bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi konflik terus-menerus yang terkait dengan konsep tanah adat yang serba tidak tertulis itu. Iya. Nah kalau di Papua ini jadi makanya kita harus memahami. Jadi tanah itu apa? Kalau di Papua tanah adalah mama. Ya. Mama itu apa? Mama itu kan kalau bayi diberi susu, diteteki. Mama itu merawat, ya. Jadi kalau kita diberi susu berarti kan bayi itu diberi kehidupan. Jadi tanah itu identik dengan sumber kehidupan. Kemudian tanah itu juga menjadi bahwa dia punya diturunkan turun-temurun berarti punya simbol kekeluargaan. Kemudian tanah juga secara tidak langsung mempunyai nilai ekonomis. Tapi di sini itu baru belakangan ya terus terang. Tapi memang itu pertama bernilai sosial. Nah kalau dia tanah sebagai sumber kehidupan, artinya tanah itulah yang menghidupi keluarga tersebut. Berarti tanah itu harus dikerjakan. Nah dia menghasilkan kepada orang yang mengerjakan tersebut. Nah karena tanah itu adalah mama kita kan nggak bisa diperjualbelikan. Nah, jadi orang-orang jadi kalau investor atau apa yang terutama ke Papua itu harus paham dulu. Nah, konsep tanah adat ini menurut mereka bahwa itu mama nggak bisa diperjualbelikan. Soalnya itu dosa besar kalau mau perjualkan mama dan mereka tidak terima itu ya. Ternyata kalau kita kan mengasosiasikan mama itu perempuan, itu tidak. Mama tidak bisa sembarang perempuan. Mama sumber kehidupan, ya. Iya, mama sumber kehidupan itu karena mama tidak bisa diperjualbelikan. Sedangkan kalau perempuan bisa, karena mereka punya banyak istri, gitu ya. Nah, jadi artinya di sini tanah tidak bisa diperjualbelikan secara langsung. Tanah memang bisa berpindah, itu memang lewat warisan tadi. Terus kemudian kalau perang. Kemudian pembayaran ininya lewat perang, terus kemudian atau lewat perkawinan. Itu kalau di Papua tuh kita harus paham dulu. Pemindahan tanah tuh minimal oleh 3 itu, terutama di daerah yang saya teliti di distrik Sugapa itu. Nah kalau kita sudah paham bahwa tidak akan ada jual beli tanah, jadi artinya di situ di salah satu desa yang kami teliti di Jogatapa itu ada kios-kios orang Makassar, orang Jawa, dari segala pulau, orang Batak pun, orang Madura ada. Nah, itu mereka memiliki kios. Nah, masalahnya di sini memang terjadi perbedaan persepsi. Kalau kami waktu itu wawancara secara mendalam kepada orang-orang Papua yang pemiliknya waktu itu Farm Sondegau mengatakan bahwa kami hanya kasih pinjam. Kasih pinjam itu tanah sama orang mereka. Karena kasihan mereka ingin berusaha. Jadi dikasih pinjam lah tanah itu. Tapi waktu kami wawancara orang-orang mereka, orang-orang Makassar tersebut mereka mengatakan kami sudah beli. Nah terus saya tanya boleh lihat nggak apa pembeliannya? Memang hanya dituliskan tanah ini apa saya lupa dibeli atau diberikan ya itu kepada X gitu. Nah ini masalahnya. Jadi ternyata pendatang tidak mengetahui bahwa dia itu hanya dipinjamkan. Karena menurut orang Papua kalau sudah saya perjualbelikan, itu ada pelepasan tanah. Pelepasan tanah artinya saya harus mengadakan upacara. Upacara itu yaitu adalah bakar batu, artinya potong babi. Darah babi itu harus dipercikkan ke sekeliling tanah, itu tanda perpisahan antara pemilik tanah dengan dengan mamanya. Nah itu harus ada upacaranya, jadi secara simbolik. Jadi kalau belum itu belum diadakan ya belum. Nah, artinya, nah memang kebetulan belum terjadi konflik seperti
yang ada di daerah-daerah lain. Tapi sudah terjadi konflik untuk daerah landasan pacunya. Landasan pacu bandar udara di sana. Bandar udara di sana. Karena di situ juga apalagi perbatasan. Kemudian memang ada perusahaan masuk, kemudian waktu itu sewa. Kalau perusahaan masuk kan berdasarkan secara kenegaraan ya, formal ya, pemerintahan. Mendekatinya tentu birokrat begitu. Nah, tapi marga-marga di sini bilang, oh tidak, itu punya kami gitu. Nah, memang akhirnya mereka pindah, tapi kantornya saja, tapi landasannya masih di situ dan itu belum terselesaikan sampai sekarang. Sampai sekarang, oke, menarik sekali apa yang Anda ungkapkan. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.